Bismillahirrahmanirrahim. 5 buku pertama yang seharusnya buku Musa: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Pengubah-pengubah ini dari pakar tertinggi mengatakan saat ini bahwa Musa tidak menulis buku itu. Dia tidak menulis buku itu, dia bukan penulisnya. Kejadian penulisnya, buku pertama Musa dalam tanda kutip. Keluaran, buku kedua Musa dalam tanda kutip. Imamat, buku ketiga Musa dalam tanda kutip. Bilangan, buku keempat Musa dalam tanda kutip. Ulangan, buku kelima Musa dalam tanda kutip. Saya tanya, mengapa dalam tanda kutip? Untuk apa mengapa dalam tanda kutip? Mengapa? Mereka katakan dengan cara sangat diplomasi kejiwaan. Ini bukanlah perkataan kami. Kami tidak percaya demikian. Tapi orang umum, wanita terhormat, pengkhotbah, misionaris, inilah yang mereka percaya. Bahwa inilah buku Musa. Tapi Musa tidak pernah menulisnya. Kami tidak percaya ini perkataannya. Maka kami letakkan dalam tanda kutip. Ini bukanlah buku Musa. Lebih dari 700 kali dalam 5 buku ini Anda baca pernyataan Tuhan berkata kepada Musa, dan Musa berkata kepada Tuhan, dan Tuhan berkata kepada Musa, dan Musa berkata kepada Tuhan. Tuhan bahkan tidak mengatakan ini, juga Musa tidak menulisnya. Inggris, ini bahasa Anda. Ini ditulis kepada orang ketiga, bukan oleh Tuhan, bukan oleh Musa. Jika Musa menulisnya, dia mengatakan Tuhan berkata kepadaku dan aku berkata kepada Tuhan, atau Tuhan berkata, aku berkata kepada Musa dan Musa berkata kepadaku. Ini dalam bentuk orang ketiga, bahwa orang lain menulis tentang itu. Ini bukan firman Tuhan, bahkan bukan pula perkataan Musa. Dalam hal daftar kematian, saya temukan dari pakar Yahudi bahwa ramalan Yahudi tidak menulis daftar kematian sebelum mati. Mereka tidak menulisnya sebelum mati. Sebagai pada batu nisan saya, letakkanlah kata-kata ini. Orang Yahudi tidak melakukan itu. Pada buku Ulangan dikatakan, saudara saya Swagat mempelajarinya, mungkin adalah perkataan Yosua, tapi seharusnya itu buku Musa. Bagaimana Yosua dimasukkan? Dikatakan Musa telah meninggal di pulau Moab, telah mati dalam kata yang berlalu di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Ulangan 34 ayat 6 sampai 7. Tentu Tuhan akan dapat berbuat apa saja. Tuhan dapat berbuat apa saja. Dalam menerangkan tentang pertentangan dalam Alkitab, apakah setan membujuk Daud atau Tuhan membujuk Daud? Perhatikanlah, kita menyifatkan ini kepada Tuhan. Bahkan walaupun setan lakukan itu, kita katakan Tuhan lakukan itu. Dengan dasar itu, akankah kita membiarkan Tuhan membantai 6 juta Yahudi? 6 juta orang Yahudi. Karena Hitler lakukan itu, kita katakan karena Tuhan bermaksud itu. Inilah yang dia akan lakukan. Maka Tuhan bertanggung jawab pada pembunuhan massal atau pembantaian 6 juta Yahudi, atau bahkan 600 ribu atau 6 ribu, cukup terkenang. Jika Hitler lakukan itu, siapa yang Anda katakan? Tuhankah lakukan itu? Akankah Anda salahkan Tuhan karena itu? Akankah Anda membiarkan Hitler dan partai Nazi karena Tuhan yang melakukan itu? Tidak, saudara Swagat, kami tidak berpikiran seperti itu. Jika kriminal, hal itu adalah pekerjaannya, tanggung jawabnya. Kami tidak katakan Tuhan yang melakukan itu, walaupun kemampuan itu datang dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak memberikan Anda kebebasan untuk berpikir dan melihat yang benar dari yang salah. Jadi jika Anda berbuat salah, Anda bertanggung jawab. Anda tidak bisa pegang, Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi apakah David dibujuk setan atau oleh Tuhan? Setan atau Tuhan bukanlah istilah yang sama dalam agama apa saja. Mereka berlawanan. Setan dan Tuhan yang Maha Kuasa adalah suatu yang berlawanan. Pornografi sangat keras. Saudara Swagat sangat keras dalam kutukannya, dan saya ikut dia. Pornografi jenis apa saja, baik dalam tulisan atau gambar atau film, suatu yang mengerikan. Dalam bukunya saudara Swagat memberikan kepada Anda penelitiannya, risetnya. Yang pertama dia katakan, jika Anda baca atau lihat, hal ini bereaksi seperti obat bius, seperti marijuana, opium, heroin, atau alkohol, bereaksi seperti obat bius. Anda lihat ini, maka terjadi reaksi kimia.
Dan saya setuju dengan saudara Swagat, terjadi reaksi kimia di otak. Jadi Anda baca tentang pornografi, pikiran Anda menjadi terbiasa dengannya, terjadi peningkatan rasa kurang sensitif. Ini istilahnya, pertama kali saya belajar istilah ini. Lalu Anda harus bertindak melakukannya. Beginilah bagaimana penyakit ini menguasai manusia. Pornografi menguasai manusia. Dia sangat keras dalam kutukannya. Dia paling dekat dengan pemerintah saya di Afrika Selatan. Sebab jika saya bawa majalah yang bisa saya beli di Bandara Kennedy atau Heathrow, di mana saja, jika saya bawa ke negara saya dipenjara 2 tahun. Begitulah bagusnya. Itulah negara saya, Afrika Selatan. Anda tahu, ada pandangan lain di samping itu. Tapi sepanjang masalah agama, permasalahan dalam agama, mereka adalah Kristen yang teguh. Tapi negara saya itu melarang potongan Alkitab. Ada 1 lembaran disebarkan dengan 9 ringkasan dari Alkitab ataupun Bible suci. Lalu seseorang mengirimnya ke badan sensor. Lihat ini. Apa ini? Dalam Yehezkiel 23. Lalu mereka memutuskan lembaran ini dilarang, tanpa mengetahui ini adalah kata-kata dari Alkitab yang suci. Ini ringkasan dari Alkitab yang suci. Dari buku Yehezkiel pasal 23, saya tantang pendeta siapa saja membacanya kepada jemaahnya. Saya tantang segala evangelis untuk baca kepada ibunya, saudaranya, saudara perempuannya, putrinya atau tunangannya jika ia perempuan yang baik. Yehezkiel pasal 23. Pelacuran 2 bersaudara perempuan, Ohola dan Oholiba. Bahasanya begitu kotor. Pemerintah saya melarangnya, dan ada 2 pejabat gereja pada kepertiaannya ketika mereka melarangnya. Tapi tidak tahu, mereka melarang ringkasan itu dari Alkitab mereka yang suci. Pemerintah saya sangat teguh bahwa mereka telah melarang Lady Catherley's Lover, sebuah novel Lady Catherley's Lover yang ada 1 kata penghinaan, 4 huruf, 1 kata, yang mana mereka larang selama 20 tahun. Tapi sekarang mereka tumbuh dewasa. Saat tumbuh dewasa mereka izinkan, mereka tidak sensitif menarik kembali larangan buku itu. Tapi 9 ringkasan Alkitab yang suci, apakah buku Tuhan yang Anda malu membaca kepada pendengar Anda? Saya tantang saudara saya tantang dia untuk baca lembaran ini. Saya sudah siapkan di sini. Dia tidak perlu buka bukunya. Ini semua kata-katanya berwarna merah. Saya katakan dengan karismatik, bahasa Anda yang biasa, bahasa yang sangat biasa, dengan gaya Anda yang biasa. Saya ingin melihat saudara Swagat. Saya malu menyogoknya. Saya katakan, lihatlah saudara Swagat, jika Anda dapat bacakan kepada pendengar, saya berikan $100. Apalah artinya $100 bagi saudara Swagat? Ketika saya baca bukunya, Agama Katolik Roma, ia perlu $291.000 sehari untuk bertahan. $291. Saya hitung $106 juta, dan pada majalah Evangelis Desember 85, dia berangan-angan. Saya harap dia beruntung. Dia berangan-angan dengan $1 juta per hari. Dia katakan 1 juta per hari. Saya katakan beruntunglah dia. Tapi sekarang jika saya katakan saya berikan $1.000, saudara Swagat, saya berikan $1.000, saya tidak dapat menggoda, saya tahu, tapi dengan cara bersemangat. Saya harap dan berdoa dia punya keberanian. Saudara Swagat punya keberanian yang mana semua pendeta dalam pengalaman saya tidak akan berani. Bacalah kepada pendengar Anda Yehezkiel pasal 23. Coba Anda baca. Jika Anda tidak bisa, maka saya dapat katakan bahwa itu bukanlah firman Tuhan. Alkitab bukanlah firman Tuhan. Ya, seorang membuat pernyataan dari buku saya. Apakah Alkitab firman Tuhan? Saya telah kirim sekitar 10.000 ke kota, dan saya kira tersedia. Saya tidak tahu apa disebarkan di sini. Saya menyuruh mereka, berikan kepada siapa saja, biarkan mereka pulang, lalu lihat dan baca sendiri dan putuskan sendiri. Dalam buku ini, pertentangan Al-Quran mengatakan, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, tentu mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran surat 4 ayat 28, ayat 82. Al-Quran tidak terlibat malam ini. Tapi inilah yang dikatakan Al-Quran. Jika ini bukan firman Tuhan, Anda akan temukan di dalam buku apa saja
yang menyatakan dari Tuhan, buku itu akan bebas dari pertentangan. Seperti contoh yang saudara Schweigart berikan, saya ulang itu, mengatakan pada salah satu bukunya Solomon punya 4.000 kandang kuda. Yang lain mengatakan dia punya 40 kandang kuda. 4 dan 40 hanya berbeda angka 0. Begitu kata Anda. Saya katakan sepupu saya, orang Yahudi tidak kenal 0 ketika mereka tulis buku itu. Mereka tidak kenal. Saudara Arab saya lah yang menemukannya dari nenek moyang saya di India, lalu mereka sumbangkan ke seluruh dunia. Angka 0, 0. Orang Yahudi tidak tahu. Mereka tulis ini dengan huruf 4 dalam bahasa Ibrani tentunya. 40. Saya katakan, siapa yang membuat kesalahan? Tuhan atau penulis? Dan mereka tidak aman. Kita diberitahu mereka tidak lepas dari kesalahan. Mrs. Ellen G. White, dia seorang pemuja, seorang nabi dari pergerakan 7 hari Advent. Dalam komentar Alkitabnya berkata, dia tidak bermaksud berbohong. Dia percaya Alkitab diilhami firman Tuhan. Malahan ia berkata, Alkitab yang kita baca saat ini adalah karya dari banyak salinan, dengan banyak contoh yang dilakukan dengan sangat teliti. Tapi salinan-salinannya tidak menentu. Salinan Alkitab tidak menentu, dan Tuhanlah saksi yang tidak melihat dalam menjaganya dari kesalahan. Tuhan tidak lihat dengan layak. Dengan kata lain, ini adalah urusannya. Ini adalah urusan Tuhan. Kalau Anda ingin lihat layak atau ia lakukan sesuatu, ia lakukan. Kalau tidak, pergilah ke neraka. Itu urusanmu. Dia katakan Tuhan tidak lihat layak untuk melindungi dalam membuat kesalahan pada penyalinan. Pada halaman berikutnya dari komentarnya, Mrs. White menyatakan berikutnya, saya lihat Tuhan dengan khusus menjaga Alkitab, Bible. Tuhan dengan khusus menjaga Bible. Saya tanya, for what? Untuk apa? Malahan ketika ada beberapa salinan, orang terpelajar mendapat desakan untuk menukar kata-katanya dalam naskah yang asli. Mereka menukar kata-katanya, menyangka mereka menyederhanakannya, padahal dalam kenyataan mereka mengelabui yang telah sederhana. Dengan menyebabkannya cenderung pada pandangan yang ditetapkan, yang diatur oleh adat istiadat. Seperti saksi-saksi Yehwa, mereka membuat terjemahan yang disebut terjemahan kata baru. Ortodoks, Anda tidak terima itu. Mengapa tidak? Karena mereka punya arah tersendiri. Menurut paham mereka sendiri, mereka tukar kata-katanya. Sama yang dilakukan Protestan. Ada orang-orang percaya Yesus sebagai Tuhan, maka mereka tukar kata-katanya. Jadi ini sudah terjadi sejak dari awalnya sekali. Mereka berkata bangga dengan 24.000 naskah. Saudara Schweigart, tahukah Anda tidak ada 2 yang sama? Para pakar Anda mengatakan dari 24.000 yang Anda katakan bangga, tidak ada 2 yang sama. Lalu bagaimana Anda tahu ini firman Tuhan atau ini bukan? Dari 24.000. Pada awal bukunya, ketika Anda buka bukunya, Injil dan Taurat yang Anda bicarakan, Matius memulai. Pada versi Anda, versi King James mengatakan, Injil menurut Santa Matius, Injil menurut Santa Markus, Injil menurut Santa Lukas, dan Injil menurut Santa Yohanes. Saya tanya, apa ini menurut? Mengapa? Apa ini menurut? Mengapa perlu menurut? Saya punya buku saudara Schweigart, dikatakan homoseksualitas penyebab dan penyembuhannya oleh Jimmy Schweigart, atau hanya Jimmy Schweigart. Tidak dikatakan menurut Jimmy Schweigart. Mengapa dalam buku Tuhan menurut? Tahu Anda kenapa? Karena Matius tidak menandatangani namanya, Lukas, Yohanes, Markus tidak menandatangani nama mereka. Ini adalah dugaan, buku samaran yang menyifatkan Tuhan. Saya katakan ini bukanlah Injil. Bahkan dalam Bible terjemahan bahasa Arab, dalam terjemahan Arab mengatakan Injila Matius, artinya Injil Matius. Kata Injil digunakan, Injila Markus, Injila Lukas, Injila Yohanes. Yang kami percaya adalah Injila Isa, Injila Yesus yang ia khotbahkan. Itulah yang kami percaya sebagai yang dari Tuhan. Jika Anda lihat buku ini,
Matius, Markus mengatakan ini adalah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kami percaya dengan Injil Yesus yang ia khotbahkan. Kita diberitahu Matius, ia ke suatu tempat lalu ia khotbahkan Injil. Markus berkata ia ke suatu tempat lalu ia khotbahkan Injil. Lalu Lukas berkata ia ke suatu tempat lalu ia khotbahkan pula. Yohanes berkata ia pun ke suatu tempat dan mengkhotbah. Saya mengatakan, apakah dia punya buku di tangannya? Apakah dia punya buku di tangannya? Tidak. Apa saja yang ia khotbahkan itu dari Tuhan. Itulah yang kami percaya. Jika Anda bisa menunjukkan dokumen yang disebut Injil Isa, Injil Yesus, kami sangat senang memberi pengakuan untuk menentukan dan mengesahkan apakah itu dari Tuhan dan menerimanya. Tapi yang Anda punya adalah Matius, Lukas, Yohanes, dan J.B. Phillips, pewaris gereja katedral Chichester di Inggris, pegawai bayaran gereja Anglikan. Ketika menulis tentang Matius, dalam kata pendahuluannya berkata, ada terdahulu menganggap Injil ini oleh Rasul Matius. Ada terdahulu, begitulah kata orang-orang. Tapi para pakar saat ini hampir semuanya menolak pandangan ini. Pakar yang mana? Pakar Yahudi, pakar Hindu, pakar Muslim? Tidak. Pakar Kristen tertinggi yang didukung 50 kesatuan aliran. Mereka mengatakan Matius tidak menulis Injil Matius. Mereka mengatakan penulisnya yang masih senang menyebut Matius. Senang. Mengapa senang? Karena selain saya katakan buku pertama Perjanjian Baru pasal 9 ayat 9, buku pertama Perjanjian Baru pasal 5 ayat 17, saya buang waktu Anda dan waktu saya juga. Dia katakan tidak, saya katakan Matius 9:9, Matius 5:17. Dengan senang saya gunakan istilah Matius. Dia katakan penulisnya yang masih senang menyebut Matius telah mengakibatkan syarat tersembunyi, key. Sekali lagi dalam tanda kutip, itu singkatan bahasa Jerman Quella, sumber yang mungkin telah menjadi pengumpulan perbincangan adat. Dia menggunakan Injil Markus dengan bebas. Dalam istilah guru sekolah, dia menyalin seluruhnya dari Markus. Matius dengan saksi mata, saksi pendengaran. Pada kejadiannya dengan Yesus, salah satu pengikutnya, rasulnya, dia menyalin dari anak laki umur 10 tahun yang tidak ada di sana. Apakah masuk akal Anda? Seseorang dengan saksi mata dan pendengaran, sahabat Yesus, dia menyalin dari anak lelaki umur 10 tahun dan tidak ada di sana. Masuk akal Anda? Lalu Anda katakan ini firman Tuhan, silsilah keturunan antara Matius dan Lukas, kita diberikan 66 nenek moyang untuk Yesus. Dalam silsilah keturunan dari 66 nenek moyang, kecuali satu nama, tidak ada dua nama yang sama. Secara daftar terpisah, setiap orang berbeda nama. Saudara Sweigart mengatakan satu silsilah Maria dan satu untuk Yesus. Saya katakan, mengapa untuk Maria? Apakah buku itu mengatakan demikian? Tidak. Buku itu mengatakan, inilah silsilah Yesus Kristus. Yang satu lagi berakhir dengan Yesus Kristus, tidak ada Maria di dalamnya. 66 nama, tidak ada dua yang sama, kecuali satu. Dan Bapa dari Yesus Kristus yang disangka orang, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak ada di sana. Dapatkah Anda bayangkan, Tuhan mendiktekan silsilah anaknya dalam tanda kutip, dan malah dia membiarkan dirinya sendiri keluar. Dia di luar jalurnya, mendikte dua silsilah dengan 66 nama, tapi dia tidak ada di dalamnya. Dia tidak ada di sana. Saya tanya, apakah yang akan diterangkan padamu? Apakah yang dia sebenarnya ingin terangkan jika namanya tidak ada? Seorang yang tidak punya silsilah keturunan, kami percaya, tidak bersilsilah keturunan, dia lahir dengan mukjizat, tanpa perkawinan. Anda berikan 66 nenek moyang, lalu Anda katakan Tuhan yang Maha Kuasa mendikte ini. Saudara Sweigart, kami Muslim menolak keras dalam cara perpegangan seperti ini tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Kami katakan dia Nabi besar Tuhan, dia lahir dengan mukjizat. Al-Quran suci membuktikan itu. Iya, Al-Quran membuat 1 miliar Muslim di dunia saat ini tanpa bukti apa saja dari Kristen untuk percaya bahwa Yesus Kristus lahir dengan mukjizat. Dia adalah Kristus. Dia dengan firman Tuhan yang dianugerahi melalui Maryam. Saya akan berbincang dengan masalah ini besok malam sebagai Muhammad pewaris alami dari Kristus. Dan saya buka pertanyaan lebih lanjut di samping pertanyaan malam ini. Maka dengan kata-kata ini, Bapak Ketua, Ibu-ibu dan Bapak-bapak, saya sangat berterima kasih kepada komunitas di sini yang menciptakan kesempatan bagi saya untuk berbagi mimbar dengan pembicara berkarisma terbesar di dunia saat ini, Saudara Jimmy Swaggart. Saudara Jimmy Swaggart, ya saya kira adalah suatu keistimewaan dan kehormatan bagi saya. Terima kasih. أعوذ بالله